Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Anak Terang Ministry. Di video kita kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema kita adalah mulutmu harimaumu. Kakak mau ajak kamu untuk membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 4 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Adik-adik, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menjaga perkataan kita. Ada pepatah yang berkata, mulutmu harimaumu. Harimau itu artinya binatang buas. Nah, ketika dikatakan mulutmu harimaumu, artinya adalah kita perlu hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena apa yang kita ucapkan itu bisa menyakiti orang lain loh kalau tidak hati-hati. Seperti harimau, binatang yang buas. Kalau tidak hati-hati, dia jadi bisa menyakiti kita. Nah, mulut kita juga bisa jadi kayak harimau loh, bisa menyakiti orang lain kalau kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Adik-adik, hal ini mengingatkan kita perlu hati-hati dengan perkataan kotor atau perkataan yang kasar. Di dalam Efesus 4 ayat 29a dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor itu artinya adalah perkataan yang mengandung umpatan, seperti ngata-ngatain binatang kepada orang. Padahal itu kan mungkin temanmu, itu mungkin saudaramu, adikmu atau kakakmu, tapi kamu mengumpat atau ngata-ngatain dengan kata-kata binatang untuk mereka. Itu adalah perkataan kotor atau kasar. Atau perkataan kotor itu juga berupa hinaan. Misalnya kamu menghina temanmu itu tidak cantik, temanmu tidak pintar, dan lain sebagainya. Begitu juga sumpah serapah. Kamu mengharapkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, dan itu keluar dari mulutmu. Itu adalah perkataan kotor atau kasar. Atau juga caci maki. Wah, kamu mencaci maki orang lain atau memberikan julukan-julukan kasar kepada temanmu. Jadi yang kamu panggil bukan nama temanmu, tetapi julukan-julukan yang tidak baik dan kasar. Begitu juga perkataan kotor atau kasar itu adalah kata-kata yang jorok dan yang tidak senonoh. Nah, itu adalah contoh-contoh perkataan kasar atau kata-kata kotor. Mungkin di antara kamu bilang, aku nggak pernah ngomong kok. Nah, adik-adik, mungkin kamu tidak pernah ngomong, tetapi kalau kamu mungkin ketik di komen, di medsos, atau kamu ketik di HP, kamu WhatsApp temanmu dengan kata-kata tidak baik, itu sama saja ya. Kamu walaupun ketik, itu artinya kamu sudah mengatakan perkataan kotor atau kasar. Jadi itu sama saja. Adik-adik, biasanya perkataan kotor atau perkataan yang tidak baik kita ucapkan ketika kita marah, kita kesel, atau kita kecewa. Nah, atau mungkin juga kita itu ikut-ikutan orang lain. Misalnya ikut-ikutan teman yang suka memberikan julukan yang kasar kepada nama-nama temannya, atau suka ngata-ngatain atau hina-hina temannya, kamu ikut-ikutan. Atau juga itu kamu ucapkan ketika kamu lagi nonton. Kamu kesel sama tontonannya, kamu marah, kamu jadi ucapkan kata kasar. Dan juga main game, kamu kalah dan kamu mengucapkan kata-kata kotor. Atau mungkin karena kamu dilihat di YouTube dan lain sebagainya. Adik-adik, kalau sering kali kita ucapkan dan kita ulang-ulang terus setiap hari, tahu nggak? Itu bisa jadi kebiasaan. Dan ketika kamu mau berubah jadi sulit loh kalau udah jadi kebiasaan.
Nah, kakak sekarang mau ajak kamu untuk melihat satu video, yaitu tentang eksperimen memecahkan balon tanpa benda tajam. Seperti apa videonya? Kita saksikan sama-sama ya. Nah, di dalam eksperimen ini kita akan meledakkan balon ini. Biasanya kan kalau kita ledakan balon ini kan pakai jarum atau pakai pisau atau pakai gunting atau sesuatu yang tajam, bukan? Nah, sekarang kita akan melakukan eksperimen meledakkan balon ini tanpa alat-alat tajam yang lain, tapi menggunakan minyak yang tadi kita sudah lihat ya. Oke, karena saya takut balonnya bisa meledak, jadi saya minta bantuan ya. Oke, kita akan minta bantuan supaya balonnya meledak di tangan yang tepat. Tolong ya. Nah, ini ada balon. Kita coba dengan minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini mewakili kata-kata kasar atau kotor. Kita coba ya. Nah, coba. Banyak ya, Bu. Kalau misalnya diberikan, ditaruh di balon gimana ya? Nah, adik-adik, di dalam penjelasan eksperimen tersebut jelas ya. Jadi, di minyak kayu putih itu berbentuk tajam, ada molekulnya dan runcing. Seperti juga kata-kata kasar itu berbentuk tajam. Mungkin gak kelihatan kayak pisau, tetapi ketika kata itu diberikan kepada orang lain, itu bisa menghancurkan. Seperti minyak kayu putih yang ditaruh di balon jadi hancur. Adik-adik, ingat, perkataan atau lidah itu bisa mencelakakan. Nah, dari eksperimen itu ingetin, kata-kata itu perlu benar-benar hati-hati karena kalau tidak bisa menghancurkan atau mencelakakan. Di dalam Yakobus 3 ayat 5-8 dijelaskan bahwa lidah, kita kan mengucapkan kata-kata lewat mulut dan lidah kita ya. Lidah itu walaupun kecil dia kayak api, dia bisa membakar. Bahkan dikatakan lidah itu kayak binatang liar, nah kayak harimau ya. Jadi dia itu bisa jadi buas. Bahkan dikatakan kata-kata itu atau lidah itu bisa kayak racun dan bikin mati. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi digambarkan kayak api. Api itu bisa menghancurkan walaupun apinya awalnya kecil, tetapi kalau dibiasakan jadi hancur. Begitu juga kata-kata kotor atau kata-kata kasar. Kamu awalnya mungkin kecil-kecil tapi lama-lama hancurin. Hancurin apa? Ya bikin kalau teman kamu jadi sedih, bikin orang lain jadi marah, itu kan menghancurkan. Begitu juga kata-kata atau lidah itu seperti binatang buas. Kalau tidak dijaga bisa menyakiti hati orang yang mendengarkan dan membuat orang itu jadi sedih. Bukan hanya sedih loh, jadi dendam, pengen bales. Nah kan tidak baik itu ya. Atau juga jadi racun kalau kata-kata yang kotor dan itu bisa mematikan. Misalnya ada temennya udah semangat-semangat mau kerjain sesuatu, tetapi kamu menghina dia, nah itu kan mematikan semangatnya dia, itu kayak racun loh teman-teman. Adik-adik, perkataan kotor atau kasar sudah pasti tidak akan jadi berkat untuk orang lain, malah menghancurkan, bukan? Ini ada seorang yang bernama Mao Zedong. Mao Zedong ini dikenal sebagai seorang komunis ya di China. Kamu tahu nggak? Dia itu dulu pernah ke gereja, tapi dia itu ternyata dipanggil anjing kuning. Nah itu kan kata-kata yang sangat kasar ya. Akhirnya Mao Zedong ini tidak pernah mau lagi ke gereja. Dan akhirnya bahkan dia jadi komunis yang dia anti Kristen, dia tidak mau percaya Tuhan. Nah adik-adik, dari Mao Zedong ini akhirnya bawa banyak orang untuk jadi komunis juga, untuk tidak percaya sama Tuhan Yesus.
Wah, bahaya sekali ya kata-kata. Dari kata-kata yang mungkin kelihatan kecil, cuman diejek doang, anjing kuning, bikin dia tidak mau ke gereja lagi, bikin dia tidak mau percaya Tuhan Yesus lagi, dan bahkan bikin dia bawa orang lain, banyak orang untuk tidak mau percaya Tuhan Yesus. Jadi kata-kata kasar dan kotor itu sangat-sangat tidak jadi berkat buat orang lain, bahkan menghancurkan. Nah, mungkin kamu bertanya, Kak, gimana caranya aku bisa ubah kebiasaan berkata kasar atau kata kotor? Soalnya aku udah sering berkata-kata, entah kenapa setiap kali keluar katanya kasar dan kotor. Gimana dong? Kakak mau ajak kamu untuk 3 poin yang mau kita renungkan. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah jaga, pikir, ucap. Nah, satu-satu kakak akan jelasin ya. Gimana cara supaya kita bisa menjaga perkataan kita? Yang pertama itu jaga hati. Di dalam Matius 15 ayat 18 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau hatimu membenci, ya keluarnya umpatan, makian, sumpah serapah buat orang lain. Kalau hatimu itu iri hati, nah yang keluar dari mulutmu apa? Hinaan, ejekan, bahkan merendahkan orang lain. Suka ngata-ngatain orang lain kalau kamu iri hati. Begitu juga kalau hatimu kotor. Yang keluar itu adalah kata-kata kotor dan tidak senonoh. Kata-kata yang menjijikan, kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Tapi kalau hatimu sudah ada Tuhan Yesus di dalamnya, kamu sudah percaya Tuhan Yesus sudah ubah hatimu, maka dari hati yang benci jadi hati yang mengasihi. Makanya gak ada kata-kata umpatan dan sumpah lagi. Dari hati yang iri hati menjadi hati yang bersyukur, makanya tidak suka lagi menghina orang lain. Dari hatinya yang kotor jadi hatinya baik dan sopan. Tidak ada kata-kata yang tidak senonoh lagi dan tidak sopan. Nah adik-adik, untuk itu yang paling pertama-tama kali perlu kamu lakukan adalah jaga hati. Undang Yesus masuk ke dalam hatimu, ada Roh Kudus yang jaga hatimu sehingga mulutmu bisa berkata-kata yang baik. Mulutmu tidak lagi berkata-kata yang tidak baik atau yang kotor atau yang kasar, karena ada Tuhan Yesus di hatimu. Nah adik-adik, yang kedua adalah pikir. Nomor 1 kan jaga, yang kedua pikir. Pikir dulu sebelum berkata-kata. Di dalam Matius 7 ayat 12a dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Apa artinya? Artinya kamu memikirkan dulu bagaimana perasaan orang lain yang terima kata-katamu. Misalnya kamu mau mengata-ngatain temanmu itu dengan nama binatang. Kamu mau gak sih dikatain yang sama oleh temanmu? Kamu mau gak sih diejekin kata-kata yang sama orang lain? Wah, kalau kita pikir gitu tentunya gak mau ya. Perasaannya pasti sedih dong. Perasaannya pasti kesel banget dong, marah, kecewa. Rasanya mau bales gak? Orang yang terima perkataan kasar juga bisa ngerasa seperti itu. Begitu juga kamu ketika ngejek orang lain, pikir dulu, mau gak diejek seperti itu? Kalau kamu tidak mau, jangan perbuat demikian kepada orang lain. Ingat ya, pikir dulu sebelum berkata-kata. Yang ketiga, ucap perkataan baik. Efesus 4 ayat 29b dikatakan, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarkan beroleh kasih karunia. Jadi Tuhan ingatkan kita di dalam firman Tuhan supaya mengucapkan perkataan baik, supaya bisa apa? Bisa membangun orang lain. Orang yang dengar itu bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ketika tadi hatimu yang penuh dengan kasih, akhirnya kata-kata kita itu kan maunya menghibur, menasehati, menyemangati. Nah, dan juga kalau hatimu bersyukur, kita jadinya
lemah lembut kata-katanya, mau terima kasih sama orang yang baik, maaf, minta tolong, dan lain sebagainya. Begitu juga kalau kamu baik dan sopan, ya kamu akan banyak mengucapkan kata-kata yang baik juga ya. Ada satu eksperimen, efek perkataan positif dan negatif. Dikatakan ada satu nasi. Nasi itu dia kasih 2 toples. Satu nasi diucapkan terus kata-katanya. Kamu bodoh, kamu gak berguna, aku benci lihat kamu, dan lain-lain. Pokoknya kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Ada satu lagi nasi yang dikatakan I love you, aku sayang kamu luar biasa, kamu cerdas, aku senang melihatmu, dan lain-lain. Intinya kata-kata yang baik. Nah, ternyata 30 hari kemudian diucapkan kata-kata tersebut, ada yang katanya baik, ada satu lagi kata-kata yang negatif, kata kasar dan kotor. Yang benar-benar yang bagus ya, nasinya itu berbeda. Wah, dia tetap kelihatan putih. Paling ada kuning-kuning sedikit di atas. Tetapi yang dikata-katain kasar, nasinya berubah jadi hitam. Wah, langsung rusak dan berbau busuk. Adik-adik, begitu juga dengan kata-kata yang kamu ucapkan kepada orang lain. Kalau kata-kata yang baik itu jadinya menolong orang lain lebih baik. Ketika kamu ucapin kata-kata kasar, itu akan berdampak negatif untuk hidup orang lain, jadi hancur. Bukan hanya untuk orang lain loh, tetapi kamu yang ngucapin juga hancur. Jadi sifatmu jadi tidak baik. Adik-adik, juga ada satu eksperimen yang dipopulerkan oleh Dr. Masaru Emoto. Nah, dia itu meneliti tentang pengaruh kata-kata, gambar, serta musik positif dan negatif terhadap air. Tadi kan kata-kata terhadap nasi ya, kalau ini terhadap air. Nah, dia mau lihat, wah, dia sama sahabatnya bernama Kazuya Ishibashi. Dia ilmuwan ya dalam mikroskop. Mereka itu foto kristal air yang dibekukan di suhu minus 25 derajat Celcius. Nah, dia foto dengan kecepatan tinggi. Nah, di eksperimen itu memperlihatkan gini. Ketika ada kata-kata yang baik gitu ya, yang bersyukur, kata-kata yang penuh kasih, air itu ketika difoto kristalnya dia jadi cantik banget. Ketika dibilang, kamu menjijikan airnya gitu ya, di ngomong ke air, airnya malah bentuknya benar-benar jadi jijik dan jelek. Begitu juga dikatakan jahat. Ketika dikatakan jahat, airnya membentuk satu kristal yang memang jadinya jelek gitu ya, bolong. Tetapi dikatakan thank you atau terima kasih, wah, dia jadi kristal yang cantik. Adik-adik, diingatkan dari eksperimen ini juga ya, air aja kalau dikata-katain yang jelek-jelek jadi jelek. Apalagi orang, manusia. Nah, makanya firman Tuhan ingatkan kita di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Adik-adik, ingat ya, pakai kata-kata yang baik untuk temanmu. Itu akan menolong mereka untuk mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, beroleh kasih karunia Tuhan. Dan efeknya bukan hanya baik untuk temanmu, tetapi efeknya juga baik buat kamu. Dan itu adalah satu bukti kalau Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam hati kamu. Ingat, minta Tuhan jaga hati kamu, minta Roh Kudus tolong hati kamu supaya bisa mengucapkan kata-kata yang baik ya untuk orang lain. Bukan hanya teman, tetapi saudara dan juga papa, mama, dan orang-orang di sekitarmu. Ingat, jaga hati, pikir dulu sebelum bicara, ucap perkataan baik. Biarlah firman Tuhan ini ingatkan, supaya kita mengucapkan kata-kata yang jadi berkat buat orang lain. Sehingga melalui kata-kata, orang-orang ingin mengenal siapa Tuhan kita. Dan ingat, kamu adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ampuni kamu, Tuhan Yesus ada di hati kamu, dan mintalah Tuhan jaga hati kamu supaya bisa mengucapkan kata-kata yang jadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati.